Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di tutorial 6 pengantar matematika finansial 2. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas materi terakhir di mata kuliah pengantar matematika finansial 2, yaitu Financial Mathematics for Portfolio Construction. Apa aja yang akan kita bahas? Pertama nanti single factor model, selalu CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Kemudian ada multi-factor models, arbitrage pricing theory, required return, risk of portfolio, yang nanti ada expected portfolio return sama portfolio variance and risk. Kemudian mean variance analysis. Lalu bagaimana kita membangun portfolio yang optimal atau constructing the optimal portfolio. Kemudian CML atau Capital Market Line versus Security Market Line atau SML. Dan terakhir adalah portfolio performance. Langsung kita mulai aja. Yang pertama ada single factor models. Jadi di materi ini tuh nanti ada dua macam ya. Jadi factor models itu nanti ada single factor dan multi factor. Nah, pertama di sini kita bahas single factor dulu. Nah, jadi sesuai namanya ya, single factor model itu kita mengasumsikan bahwa hanya ada satu faktor utama yang mempengaruhi return dari suatu aset. Biasanya berupa indeks pasar, misalnya indeks saham kayak S&P 500 US atau misal Nasdaq. Atau kalau di Indo misalnya IDX 30 atau mungkin JII atau Jakarta Islamic Index dan sebagainya. Jadi nanti berdasarkan return dari indeks tersebut biasanya. Nah, salah satu contoh dari single factor model ini adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model yang nanti kita akan pelajari cara menghitung menggunakan CAPM ini. Nah, single factor model ini merupakan model yang simple karena dia hanya ada satu variabel penjelas atau satu explanatory variabel. Karena dia tadi cuma berdasarkan satu faktor, yaitu return dari indeks pasar biasanya. Nah, selain itu parameternya ini juga mudah diestimasi atau beta ya parameternya. Nah, selain itu model ini juga gampang diinterpretasiin karena cuma bergantung satu faktor tadi. Lanjut kita ke salah satu contoh dari single factor model, yaitu ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, CAPM ini itu merupakan model yang menjelaskan hubungan antara risiko aset dan expected return atau required return-nya. Nah, menggunakan CAPM, expected return itu kita bisa hitung dengan ekspektasi RI sama dengan RF ditambah beta I dikali ekspektasi RM dikurangi RF. Nah, ekspektasi RI ini itu adalah expected return dari aset ke I. Jadi ini kita ngitungnya buat tiap aset ya. Kemudian RF adalah risk free rate atau tingkat bunga bebas risiko. Lalu di sini beta itu adalah sensitivitas aset terhadap return market. Lalu ERM di sini adalah ekspektasi dari return market. Jadi seperti yang aku bilang tadi, satu faktor itu yang biasa kita gunakan adalah return dari indeks. Berarti dalam konteks ini, ekspektasi RM itu adalah ekspektasi return dari suatu indeksnya. Indeks itu apa ya? Dia kumpulan dari beberapa saham dengan kriteria tertentu. Misal kita pakai indeks IDX 30. Nanti di IDX 30 kan isinya ada saham kayak misal BBRI, BBCA, Adaro, BMRI, gitu-gitu. Nah, indeks yang terdiri dari berbagai saham ini kan setiap saham punya return masing-masing tuh. Nah, return dari semua saham yang di dalam indeks itu nanti biasanya bisa kita kayak gabungin gitu dan kita bisa punya return dari satu indeks gitu. Jadi nanti yang kita pakai adalah ekspektasi RM ini adalah return dari satu indeksnya ini gitu.
Jadi misal kita mau menghitung expected return dari saham BRI. Nah, yang kita pakai adalah ERM ini, yang kita pakai adalah return dari indeksnya, yaitu IDX 30, di mana BRI ini kan ada di dalam IDX 30. Mungkin biar lebih mudah kita ke contoh soalnya aja. Oh, tapi sebelumnya sini ada interpretasi beta nih. Jadi salah satu komponen yang kita gunakan dalam menghitung ekspektasi return aset itu kan beta di sini. Nah, beta itu apa sebenarnya? Ya, secara umum kita tahu dia sensitivitas aset terhadap return market atau return indeksnya. Nah, di sini setiap nilai dari beta itu kita bisa interpretasikan nih. Jadi kalau misal betanya nanti lebih dari 1, berarti itu asetnya itu lebih volatil dari market atau dia lebih fluktuatif daripada market atau indeks. Misal nih, marketnya atau indeksnya itu naik 10%. Nah, asetnya itu bisa aja naik di 12-15% karena dia betanya lebih dari 1 dan dia volatil gitu. Nah, biasanya aset yang kayak gini atau aset dengan beta lebih dari 1 itu saham-saham yang punya risiko tinggi. Contohnya saham perusahaan teknologi, misal kalau di Indonesia Telkom, mungkin kalau di luar negeri kayak Apple atau mungkin Nvidia bisa dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau betanya kurang dari 1. Nah, interpretasinya kalau beta dari suatu aset itu kurang dari 1, berarti dia asetnya kurang volatil dibanding marketnya. Jadi misal marketnya nih, misal marketnya naik 10% atau indeksnya tuh naik, return dari indeksnya tuh misalnya naik 10%. Nah, bisa aja asetnya tuh cuma naik 5-6% karena dia nggak sevolatil marketnya. Biasanya aset dengan beta kurang dari 1 itu saham-saham yang risikonya rendah, kayak saham-saham di sektor utility atau saham-saham perusahaan consumer goods ya, misal kalau di Indo ada Unilever, Indofood gitu-gitu. Kemudian yang terakhir ada beta sama dengan 1 nih. Kalau dia betanya sama dengan 1 itu volatilitas aset sama dengan market atau indeksnya. Jadi nanti aset itu akan bergerak sejalan dengan market. Misal marketnya naik atau turun 10%, ya berarti asetnya juga naik atau turun 10%. Nah, biasanya aset dengan beta kurang dari 1 itu reksadana indeks. Mungkin kalau teman-teman tahu, ada indeks tadi namanya IDX 30 nih. IDX 30 yang isinya 30 saham-saham yang gede di Indonesia dengan kriteria-kriteria tertentu. Misal IDX 30 ini punya return 10%. Terus ada reksadana saham yang isinya seluruh saham di IDX 30. Ya otomatis returnnya bakal sama. Mungkin kalau teman-teman agak lupa, reksadana saham tuh nanti isinya dia ada produk yang pokoknya isinya berbagai macam saham yang nanti dimanage oleh manajer risikonya, manajer investasinya. Nah, misal di sini ada reksadana saham yang isinya tuh saham-saham di IDX 30 ya, maka dia returnnya bakal sama dengan return dari indeks tadi yaitu IDX 30. Ada kok misal kalau di Indonesia saham reksadana saham yang dia makainya itu saham-saham dari IDX 30 dan sama persis gitu isinya dengan IDX 30 itu misal kayak BNI AM Index IDX 30 itu contohnya atau Average IDX 30 itu ada. Nanti dia otomatis returnnya bakal mengikuti return dari indeksnya atau marketnya. Maka maka betanya sama dengan 1 dan ya kurang lebih seperti itu untuk beta yang sama dengan 1. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada asumsi-asumsi untuk CAPM. Jadi untuk model CAPM ini, asumsi yang pertama itu investornya itu rasional dan dia risk averse atau dia bakal memilih aset dengan risiko yang lebih rendah untuk return yang sama. Ya, misal ada dua aset
aset A sama B. Yang satu returnnya 10%, yang dua returnnya 10%. Tapi ternyata yang aset A ini, misal dia reksadana saham. Terus yang ini misal reksadana pasar uang. Otomatis risikonya berbeda dong. Reksadana saham dan reksadana pasar uang kan risikonya lebih rendah reksadana pasar uang. Dimana di sini misal ya returnnya sama ya. Otomatis yang dipilih adalah yang risikonya lebih rendah. Gitu. Kemudian di sini diasumsikan market dianggap ideal. Itu nggak ada biaya transaksi dan nggak ada pajak dari return yang kita peroleh. Kemudian semua investor punya ekspektasi yang sama atau homogen terhadap return, risiko, sama korelasi antar aset. Lalu investor membuat keputusan cuma untuk satu periode tertentu atau cuma single period aja. Dan yang terakhir, setiap aset tuh bisa dibagi jadi unit sekecil apapun serta dianggap liquid. Jadi asetnya itu bisa diperdagangkan kapanpun tapi dengan harga wajar ya. Jadi dengan harga pasar saat itu, nggak bisa sembarangan harganya. Dan maksudnya dibagi menjadi unit sekecil apapun ya, kayak misal saham itu kan nanti kalau di Indonesia dia dibagi menjadi beberapa lembar gitu ya. Jadi kita bisa beli dalam porsi yang kita inginkan, nggak harus beli semuanya gitu. Atau reksadana biasanya dibagi per unitnya, jadi kita bisa sesuaikan kita mau belinya berapa. Nggak harus secara keseluruhan. Kemudian kalau dianggap liquid ya dia bisa diperdagangkan kapanpun. Dan tapi dengan catatan di sini harganya dengan harga wajar ya, atau dengan harga market saat itu. Itu untuk CAPM. Kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini misal ada seorang financial analyst yang mengevaluasi suatu saham teknologi nih. Dia mau mengestimate expected return pakai CAPM. Kemudian dia dapat informasi nih, risk free rate-nya 4%, terus ekspektasi dari marketnya itu 10%, lalu betanya adalah 1,2. Yang mana kalau betanya tadi 1,2 kan lebih dari 1, berarti dia lebih volatil dari market. Dan itu biasa terjadi di ini perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, di sini menggunakan CAPM, kita diminta untuk menghitung expected return dari saham tersebut. Nah, ini cukup mudah, karena kita tinggal benar-benar menggunakan formula yang diberikan tadi aja, yaitu tadi ekspektasi return itu sama dengan risk free rate ditambah dengan beta dikali dengan return dari market, atau boleh juga ditulis ekspektasi return marketnya dikurangi dengan risk free rate. Di sini kita mengetahui yang pertama tadi risk free rate ya, di sini RF itu berarti 0,04. Kemudian di sini ekspektasi RM itu 0,1, lalu di sini beta di sini cuma 1 ya, beta gitu aja, itu 1,2. Maka kita bisa peroleh kalau kita masukin aja ke sini, RF-nya tadi 0,04 ditambah betanya 1,2 dikali dengan ekspektasi return marketnya 10% dikurangi risk free rate. Nah, kita hitung aja. Nah, ini kalau kita hitung kan 0,1 dikurangi 0,04 jadinya 0,06 kali 1,2 jadinya 0,072. Jadi kalau kita hitung di sini kita akan memperoleh 0,112 atau 11,2%. Jadi expected return dari saham tersebut adalah 11,2%. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum aku lanjut lagi. Kita ke model yang kedua. Tadi kita udah bahas single factor, sekarang kita membahas multi-factor models. Nah,
Kalau single factor tadi kita hanya menggunakan satu faktor, kalau multi factor ini kita menggunakan beberapa variabel makroekonomi ya, biasanya inflasi, terus suku bunga, sama GDP growth. Dan bisa juga yang lain-lain karena nggak terbatas ke berapa faktor, tapi kita menggunakan banyak faktor. Nah, model ini itu cocok untuk portfolio yang terdiri dari banyak aset dengan exposure yang berbeda terhadap berbagai faktor risiko ya. Lalu model multifaktor ini dia lebih fleksibel dari CAPM karena kalau CAPM kan dia cuma mempertimbangkan market risk. Kenapa market risk ya? Karena kita tadi menggunakan return dari market sebagai faktor risiko. Sedangkan kalau multifaktor model ini kan kita bisa milih nih faktor-faktor yang relevan sama strategi investasi untuk kita gunakan dalam perhitungan. Kita misal bisa pakai GDP, bisa pakai interest rate, atau bisa pakai inflation gitu. Nah, salah satu contohnya untuk multi-factor model itu arbitrage pricing theory atau APT. Yang akan nanti kita pelajari cara menggunakan model tersebut untuk menghitung expected return dari suatu aset. Nah, selanjutnya kita mempelajari bagaimana kita menghitung return menggunakan salah satu contoh dari multi-factor model yaitu APT atau arbitrage pricing theory. Jadi arbitrage pricing theory ini model yang menjelaskan bahwa return aset itu bisa dimodelkan sebagai function dari beberapa faktor risiko. Misalnya tadi nih inflasi, interest rate, atau maupun GDP growth. Nah, menggunakan APT atau arbitrage pricing theory tadi, kita bisa menghitung return dengan seperti ini ya, A1 ditambah BI1F1 ditambah BI2F2 dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan epsilon I. Ini epsilon I biasanya error yang tergantung di soal ya. Biasanya kalau nggak ada ya kita nggak perlu gunakan, kalau ada ya kita tambahkan saja. Nah, di mana di sini RI itu adalah return aset ke I atau expected return juga bisa. Kemudian AI itu expected return bebas risiko. Bentar nih. Ya, pokoknya dia expected return bebas risiko atau dia sebenarnya risk free rate ya. Sama aja RF tadi. Kemudian BIJ itu sensitivitas beta terhadap faktor ke J. Karena ada banyak faktor ya, misalnya inflasi tadi atau GDP. Nah, kemudian FJ itu nilai dari faktor ke J dan epsilon itu error. Nah, mungkin kalau pakai yang rumus ini tuh masih kurang tergambar ya perbedaannya dengan single factor. Nah, kita mungkin lebih enak untuk pakai rumus yang satunya nih. Yang kita tuh memperluas bentuk CAPM menjadi lebih dari satu faktor. Kalau CAPM tadi kan itu kan RF ditambah beta return market dikurangi risk free rate. Nah, kalau APT arbitrage ini kita tinggal jabarin aja. Karena ini kan cuma satu faktor ya. Nah, ini risk free rate ditambah beta dari faktor yang pertama, kemudian return market dari faktor pertama dikurangi risk free rate, kemudian beta kedua, return market kedua dikurangi risk free rate, dan seterusnya. Jadi kita hanya memperluas model CAPM tadi. RF di sini risk free rate, RM1 maupun 2 itu masing-masing expected return dari faktor risiko sistematis atau biasanya kita tulis sistematis risk ya, risiko sistematis. Kemudian beta 1, 2 itu sensitivitas aset terhadap masing-masing faktor gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, untuk arbitrage pricing teori ini kita hanya memperluas CAPM aja menjadi menggunakan beberapa faktor ya. Lebih dari satu faktor intinya. Kalau belum ada kita lanjut ke contohnya. Di sini kita menggunakan arbitrage pricing theory untuk mengevaluasi suatu saham. Dari analisis tersebut, suatu saham yang kita analisis ini dia sensitif terhadap 3 faktor makroekonomi nih. Yang pertama ada inflasi, di mana sensitivity-nya itu
0,8 terhadap inflasi dengan expected return dari inflation factornya itu 6%. Lalu di sini yang kedua adalah GDP growth, di mana sensitivity terhadap GDP growth-nya itu 1,2, dan ekspektasi return dari GDP growth ini 9%. Kemudian real interest rate, di mana sensitivity-nya terhadap real interest rate adalah min 0,5 dan expected return-nya adalah 7%. Kemudian di sini diketahui risk free rate-nya 5%. Kita diminta untuk menghitung expected return dari saham ini menggunakan arbitrage pricing theory. Mungkin kita biar enak kita anggap yang inflation ini yang pertama, GDP growth yang kedua, dan real interest rate ini yang ketiga. Nah, di sini menggunakan model arbitrage pricing theory yang merupakan perluasan dari CAPM tadi. Di sini kan ada 3 faktor ya berarti. Berarti untuk ngitungnya, karena 3 faktor, kita tulis saja expected return-nya. Itu berarti risk free rate ditambah dengan beta 1, RM1, atau ekspektasi juga boleh, dikurangi RF, ditambah beta 2, RM2 dikurangi RF, ditambah beta 3, RM3 dikurangi RF. Jadi kita tinggal cari informasinya semuanya. Pertama di sini kita tahu risk free rate-nya atau RF-nya itu 5%. 0,05 gitu. Kemudian untuk ngitung yang pertama, di sini kan beta 1 itu tadi 0,8. Kemudian RF tadi udah ada, lalu RM1 itu 6%. Ini ya expected return dari inflation factor itu 6%. Lalu di sini beta 2 itu 1,2. Kemudian RM2 0,09. Terakhir di sini beta 3 itu min 0,5 RM3-nya, atau di sini expected return untuk faktor interest rate, real interest rate itu adalah 0,07. Jadi kita langsung bisa hitung aja expected return-nya itu 0,05 ditambah 0,8 kali 0,06 min 0,05, lalu ditambah 1,2 kali 0,09 min 0,05 ditambah min 0,05 kali 0,07 min 0,05. Ini kita bisa langsung masukin ke kalkulator aja. Nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,96 atau 0,096, yaitu 9,6%. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nanti ada pertanyaan di tengah-tengah gitu bisa langsung raise hand aja atau bisa langsung on mic aja ya. Kalau belum ada pertanyaan lanjut dulu. Nah, berikutnya ada required return. Jadi required return ini tuh return minimum yang harus diperoleh investor agar suatu investasi itu sepadan atau worth dengan tingkat risiko yang diambil. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita bisa gunakan CAPM dan APT. Dimana kalau kita menghitung CAPM, kalau kita menghitung required return menggunakan CAPM maupun ART, itu berarti nanti kita menganggapnya required return itu sama dengan expected return. Itu kalau kita pakai CAPM dan APT. Kayak yang di sini ya. Jadi ketika kita pakai itu,
ekspektasi return yang merupakan hasil perhitungan CAPM dan APT, itu kan tadi kita dapat ya, CAPM sama APT kan hasilnya kan expected return. Nah, itu kita bisa anggap sebagai required return. Kalau kita memang menggunakan CAPM dan APT untuk menghitung required return. Nah, required return ini berguna buat project evaluation. Misal buat analisis NPV, gitu kita pakai sebagai discount rate. Jadi misal kita mau menghitung NPV, NPV itu kan kayak apa ya, R0 ditambah R1 dibagi 1 plus I ditambah R2 dibagi 1 plus I kuadrat, dan seterusnya. Nah, biasanya interest rate yang kita gunakan ini adalah required return. Nanti kalian bakal pelajari di mata kuliah keuangan korporasi di semester 3. Nah, selanjutnya required return itu bisa juga digunakan untuk menentukan apakah harga suatu aset itu wajar atau tidak berdasarkan return yang harusnya diperoleh dari aset tersebut. Jadi kita bisa menentukan harga wajar dari suatu aset. Kita nanti bisa kayak apa ya, bisa nentuin lah itu aset tuh returnnya wajar atau enggak. Dengan harga asetnya segitu, wajar enggak returnnya segini gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan tentang required return? Buat gimana cara ngitungnya ya, biasanya kita pakai CAPM sama APT, di mana tadi kita nganggap ekspektasi return itu adalah required return-nya. Kalau belum ada, kita lanjut ke risiko dari sebuah portofolio. Nah, tentu setiap portofolio kan punya risiko ya, karena portofolio kan terdiri dari berbagai aset yang masing-masing aset itu pasti punya risiko. Jadi kalau kita gabungkan ya, pasti ada risikonya juga. Nah, risiko dari sebuah portfolio itu dapat kita kurangi melalui diversifikasi, atau kita ngebagi mungkin aset kita, ngebagi uang kita gitu menjadi beberapa aset atau ke beberapa saham. Jadi kayak kita ngebeli, misal kita punya uang, itu kita beliin ke aset atau saham A, saham B, dan seterusnya. Itu diversifikasi dengan nanti risikonya berbeda-beda. Nah, risiko dari sebuah portfolio ini bisa dikurangi dengan diversifikasi, kemudian bisa kita ukur dengan beta sama variansi. Beta ini untuk sensitivitasnya, dan variansi itu untuk menghitung total risikonya. Kemudian dipengaruhi oleh korelasi antar aset gitu. Nah, apa itu diversifikasi? Jadi diversifikasi itu kita menyebar investasi kita ke berbagai aset. Mungkin ini lebih enak ditulis jadi investasi gitu aja. Nah, diversifikasi itu kita bisa mengurangi unsystematic risk atau risiko spesifik terhadap perusahaan atau industri. Jadi misal apa ya? Saham batu bara, industri batu bara. Nah, saham-saham batu bara itu dia punya risiko ya, ketika harga batu bara dunia itu lagi turun, otomatis dia harga saham batu bara itu bakal turun. Itu bisa kita sebut sebagai risiko industri. Yang ini termasuk sebagai unsystematic risk. Nah, unsystematic risk ini bisa kita kurangi dengan diversifikasi gitu. Kemudian selain unsystematic risk ini ada systematic risk. Nah, systematic risk ini nggak bisa dihilangi dengan diversifikasi, karena dia itu berasal dari faktor market kayak inflasi, suku bunga, dan lain-lain. Ya sama aja gitu kan. Misal kita beli portfolio kita, itu udah kita diversifikasi ke berbagai saham-saham Indo gitu. Kita udah beli BRI, BCA, PTBA, Adaro, dan lain-lain. Tapi kan ketika inflasi Indonesia segitu, ya itu nggak akan ngaruh gitu loh ke saham kita yang BRI atau saham kita yang BCA dan ke saham-saham kita yang lainnya, tetap sama kan inflasi yang
yang berdampak ke aset kita. Makanya sistematis risk ini nggak bisa kita kurangi atau nggak bisa kita hilangkan melalui diversifikasi. Nah, risiko ini yang sistematis ini bisa kita ukur menggunakan beta atau sensitivitas aset terhadap pergerakan pasar, dan bisa juga kita hitung terhadap menggunakan variance atau penyebaran return-nya itu. Nah, kemudian berikutnya tadi kan ada dikurangi melalui diversifikasi, diukur menggunakan beta dan variance, dan yang terakhir ini dipengaruhi oleh korelasi. Jadi risiko dari portofolio itu dipengaruhi oleh korelasi antar aset. Misal korelasinya rendah atau negatif, berarti dia risikonya bakalan rendah juga. Kenapa gitu? Korelasi ya, korelasi itu kan kayak hubungan antar variabel. Misal korelasinya positif, korelasi tinggi gitu. Misal yang korelasinya tinggi nih. Kalau korelasinya tinggi, ketika saham A naik, misal korelasi antar saham A dan saham B. Misal ketika saham A naik, ya berarti nanti saham B akan naik juga. Nah, kalau korelasinya negatif, kalau dia korelasinya negatif, misal tadi ya saham A dengan saham B, misal saham A naik, ya itu saham B turun, kayak kebalikannya gitu kalau korelasinya negatif. Kalau korelasinya misal positif tapi rendah, ya nanti nggak akan linear ini ya, naik-naik atau turun-turun gitu enggak. Nah, kalau korelasinya negatif atau rendah tadi itu lumayan bagus nih. Ya karena kita akan memperoleh benefit dari diversifikasi itu. Ya kita diversifikasi itu buat apa ya? Biar kalau misal ada saham kita yang turun itu masih bisa ke cover dengan saham-saham kita yang naik gitu kan. Berarti kan kita nggak pengen dia korelasinya tinggi dong. Karena kalau korelasinya tinggi, misal kita sahamnya cuma Big Bang nih, cuma BRI sama BCA. Mereka kan dalam industri yang sama, risikonya juga kurang lebih mirip ya. Nah, kalau ketika suatu saat saham BRI naik, itu kemungkinan besar karena dia di industri yang sama dengan saham BCA, ya kemungkinan besar saham BCA juga naik. Sebaliknya, kalau BRI turun, itu nanti BCA kemungkinan juga karena bakalan turun. Karena biasanya secara umum nanti faktor-faktor yang membuat saham di suatu industri itu naik atau turun itu sama ya kalau dia di industri yang sama. Kayak yang tambang tadi, misal harga batu bara. Ya kalau harga batu baranya naik ya saham-saham yang saham-saham di industri tambang tadi ya juga bakal naik gitu. Nah itu kalau naik sih nggak apa-apa, tapi kalau pas turun kan nanti dua-duanya turun semua. Nah itu nanti kita bakal portfolio kita kan bakal kurang banyak. Tapi kalau korelasinya negatif, ya misal saham kita ada yang turun, itu masih ada saham kita yang naik buat saham kita yang harganya naik buat mengcover kerugian dari saham kita yang turun itu. Mungkin gitu untuk korelasinya, penjelasannya kayak kenapa bagusnya itu saham-saham dalam satu portfolio kita tuh nggak punya korelasi atau korelasinya negatif. Yang otomatis nanti risikonya jadi lebih rendah. Gitu. Ya mungkin kalau korelasinya tinggi, potensi returnnya juga makin tinggi karena ketika satu saham naik, yang lain naik juga. Tapi ketika turun itu akan berisiko besar buat portfolio kita. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, lanjut. Nah, di sini salah satu perhitungannya di sini ada expected portfolio return-nya, yaitu adalah weighted average atau rata-rata berbobot, rata-rata tertimbang dari expected return dari setiap aset di portfolio. Jadi portfolio kita itu kan ada banyak aset nih, aset 1, 2, 3, 4. Nah,
Setiap aset ini kan punya expected return masing-masing. Nah, expected portfolio return ini nanti kita tinggal menggunakan bobot dari aset tersebut dikalikan dengan masing-masing expected return dari asetnya untuk menghitung ini. Nah, di sini rumusnya adalah ERP itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N WI dikali ekspektasi RI, di mana ekspektasi RP itu expected portfolio return, WI itu bobot aset ke I, dan ekspektasi RI itu expected return dari aset ke I. Dan N itu adalah banyak asetnya ya. Misal di sini itu kan ada 4 aset. WI itu apa? Bobot aset ke I. Kan biasanya kita membeli aset dalam portfolio kita, di investasi kita tuh kan bobotnya beda-beda ya. Misal kita aset 1 cuma 10%, aset 2 30%, aset berikutnya misal 40%, terus aset terakhirnya 20%, gitu kan bobotnya beda-beda biasanya. Mungkin biar ada gambaran, kita ke contoh perhitungannya aja. Jadi misal di sini ada orang yang punya portfolio tuh dari 3 saham yang cukup, 3 saham terkenal nih, yaitu sahamnya Apple, Coca-Cola, sama saham Tesla. Nah, dia tuh mengalokasikannya kayak gini, mengalokasikan investasinya gini, jadi 50% dari investasinya itu di Apple, 30%-nya di Coca-Cola, dan 20%-nya di Tesla, saham Tesla gitu. Nah, dia menggunakan CAPM untuk ngeestimasi expected return untuk tiap sahamnya. Dengan risk free rate-nya 3%, expected market return-nya 10%. Kemudian beta dari tiap sahamnya, Apple-nya di sini 1,2, biasa ya karena saham teknologi, biasanya volatil maka betanya lebih dari 1. Kemudian Coca-Cola di sini 0,8 dan Tesla di sini 1,5. Nah, di sini kan ada 3 saham ya. Mungkin aku nanti hitungnya pakai notasi-notasi ini aja. Ini yang Apple pakai A, Coca-Cola C, yang Tesla T gitu. Tadi kan kita menggunakan jumlahan aja ya. Ekspektasi return dari portfolionya. Itu kan jumlahan dari I sama dengan 1 jalan sampai N, bobot ke I dikali dengan ekspektasi dari return ke I. Yang ini kalau kita jabarin di kasus ini kan ada 3 saham. Ya berarti kita tadi kan ada Apple, Coca-Cola, Tesla. Berarti tinggal bobotnya yang Apple dikali dengan ekspektasi return yang saham Apple, bobotnya Coca-Cola dikali ekspektasi saham yang expected return dari saham Coca-Cola, sama bobot dari saham Tesla dikali ekspektasi return dari saham Tesla. Bobotnya udah ada, tapi expected return-nya perlu kita cari satu-satu. Expected return dari saham Apple itu berarti pakai rumus yang CAPM tadi ya, di sini udah dia bilang kalau CAPM berarti cuma pakai single factor, di mana kita pakainya adalah expected market return. Jadi di sini RF ditambah dengan beta untuk yang Apple gitu. Habis itu expected market return berarti RM. Di sini sama semua ya 10%. Jadi kita tulis RM aja dikurangi RF. Jadi sama aja di sini RF-nya tadi 3%, 0,03 ditambah, ini tak tulis saja, ini RF, ini RM, ini bobot untuk Apple, bobot untuk Coca-Cola, bobot untuk Tesla. Terus 1,2 itu beta yang Apple, ini beta yang Coca-Cola, sama ini beta yang Tesla. Ini 0,03 ditambah beta yang Apple itu 1,2 dikali returnnya tadi, return market ekspektasinya itu 10%, dikurangi risk free rate-nya 0,03. Nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,114 atau 11,4%. Dan berikutnya kita hitung yang ini kan udah, kita hitung yang ekspektasi return buat Coca-Colanya, saham Coca-Cola. Sama risk free rate, tapi ditambahnya kita pakai beta yang Coca-Cola, return market dikurangi return
risk free rate. Berarti 0,03 ditambah beritanya di sini. Beta Coca-Cola tadi 0,8. Ya. 0,8, kemudian return marketnya 0,1 dikurangi dengan risk free rate-nya 0,03. Nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah di 0,086 atau 8,6%, yang ini tadi 11,4%. Terus selanjutnya di sini kita hitung yang Tesla. Itu expected return-nya untuk yang Tesla. Itu berarti sama tadi, cuma kita beda betanya aja. Risk free rate ditambah beta yang Tesla. Kemudian return dari marketnya dikurangi risk free rate. Ini 0,03 ditambah betanya untuk Tesla itu 1,5. Terus return dari marketnya itu 10%. Terus ini 0,03 ya risk free rate. Kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,135 atau 13,5%. Sudah dapat semua nih, berarti kita bisa hitung ekspektasi return dari keseluruhan portfolionya. Pertama, untuk bobotnya yang Apple itu 50%, berarti bisa pakai 0,5. Dikali expected return dari yang Apple tadi 11,4%. Terus Coca-Cola bobotnya 30%. Dikali dengan expected return untuk saham Coca-Cola itu 8,6%. Dan terakhir untuk Tesla itu bobotnya 20% sahamnya. Dan returnnya, expected returnnya di sini 13,5%. Ini kita masukin kalkulatornya, kalkulator aja gitu, kita bisa memperoleh nanti hasilnya adalah 0,1098 atau sama aja 10,98 atau 10,98%. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, aku lanjut. Kita ke portfolio variance. Jadi portfolio variance ini menunjukkan seberapa besar total risiko dari sebuah portfolio yang terdiri dari beberapa aset. Ya, intinya kita ngitung variansi dari sebuah portfolio. Dimana ya variansi ini kayak biasa menggambarkan seberapa jauh return dapat menyimpang dari nilai ekspektasinya. Nah, di sini rumusnya sigma kuadrat P itu sama aja jumlahan dari WI kuadrat sigma I kuadrat ditambah sigma ditambah double sum dari WI WJ rho IJ sigma I sigma J gitu. Dimana ini sigma P kuadrat P itu variansi dari portfolio atau risiko total. Jadi kita ngitung risiko total dari sebuah portfolio itu adalah dengan variansi portfolionya. Dan WI itu bobot aset ke I, sigma kuadrat itu variansi return dari aset ke I, rho IJ itu korelasi antar returnnya, kemudian rho sigma I sigma J itu standar deviasi dari aset ke I sama J. Nah, tapi risiko portofolio ini nggak cuma bergantung pada risiko masing-masing aset, tapi juga pada korelasinya. Kayak yang udah dijelasin tadi, kalau asetnya itu di suatu portfolio punya korelasi rendah, atau mungkin negatif tadi, maka portfolionya juga risikonya rendah. Yang pada ininya korelasinya semakin rendah, itu kita memperoleh benefit diversifikasi yang makin besar. Intinya makin bagus kalau korelasinya semakin rendah. Di sini ada contohnya, ada seorang investment analysis yang mau membangun atau membuat sebuah portfolio di mana dia invest di dua saham nih, BRI sama Telkom.
Kemudian dia mendapat informasi berikut. Dia mengalokasikan 60% di BRI, 40% di Telkom. Kemudian masing-masing standar deviasinya adalah BRI itu 10% dan Telkom 15%. Lalu koefisien korelasi antara BRI sama Telkom itu 0,2. Nah, dari sini kita diminta untuk menghitung variansi dari portfolio dan standar deviasinya. Lalu kita suruh menjelaskan ya, apakah portfolionya itu apakah kita memperoleh benefit diversification dari portfolio tersebut dan kenapa. Nah, pertama, mungkin yang BRI ini kita anggap yang 1, Telkom yang 2 gitu aja biar gampang. Kita berarti bisa memperoleh bobot yang pertama itu 0,6, bobot yang kedua itu 0,4. Kemudian untuk standar deviasi nanti sigma 1 itu 0,1, sigma 2 itu 0,15. Lalu koefisien korelasi itu atau rho 12 di sini adalah 0,2. Nah, untuk menghitung portfolio variance sigma P itu kan tadi jumlah dari bobot dikuadratin sama sigma kuadrat I itu ditambah dengan double sum dari bobot dari kedua aset ini, kemudian korelasi koefisien correlation, kemudian sama standar deviasinya, benar ya. Nah, ini kalau cuman untuk dua aset atau dua saham kita bisa jabarin kan jadi W1 kuadrat sigma 1 kuadrat. Jadi kalau ini kan cuma 1 sampai 2 aja ya. Berarti karena cuma jalannya dari 1 sampai 2 berarti cuma nyampe W2 kuadrat sigma 2 kuadrat. Kemudian untuk yang double sum ini nanti jadi kalau kita jabarin aja dengan I sama dengan 1 sampai 2, J-nya juga dari 1 sampai 2 itu jadinya 2 W1 W2 sigma 1 sigma 2 rho 12 gitu ya. Karena cuma 2 aset ya di sini. Kalau misal 3 aset nanti tambah panjang lagi. Nah, ini semua informasinya udah diketahui, berarti tinggal substitusiin aja. Yang ini W1 tuh 0,6 kuadrat, kemudian sigma 1 0,1 dikuadratin, lalu 0,4 ini kuadrat, 0,4 kuadrat, 0,15 kuadrat ditambah 2 kali 0,6, kemudian W2-nya 0,4, korelasinya di sini 0,2, standar deviasi yang pertama 0,1, standar deviasi untuk aset kedua 0,15. Dah, kita tinggal substitusi kayak gitu aja. Lalu kita bisa memperoleh di sini variansinya. Kita masukin aja kalkulator, kita memperoleh variansinya 0,00864. Kemudian untuk standar deviasi, kita juga diminta nyari standar deviasi, itu tinggal akar dari variansi ya. Akar dari 0,0864. Itu kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,0929 atau sama aja 9,29%. Kemudian di sini apakah portfolionya itu mungkin low risk atau apakah kita mendapat benefit dari diversifikasi? Itu jawabannya adalah iya. Kenapa? Ya pertama karena kayak apa ya? Korelasinya rendah ya. Sebenarnya untuk korelasi rendah ini nanti ada yang bilang mungkin 0,5 itu udah tinggi, atau ada yang bilang yang tinggi itu kalau korelasinya 1. Nah, tapi di sini intinya kalau 0,2 itu korelasinya rendah. Selain korelasinya rendah, itu dia
standar deviasinya dari portfolio itu lebih rendah, kurang dari standar deviasi masing-masing aset, ya kan? Masuk akal ya, karena di sini kan apa ya, kalau kita invest di BRI doang misalnya standar deviasinya tuh 10%, berarti dia bisa fluktuatif sampai 10% gitu. Kalau Telkom dia 15% nih, berarti dia bisa fluktuatif terhadap expected return-nya tuh nyampe 15%. Nah, dengan kita uh, mengkombinasikan itu dalam satu portfolio atau kita melakukan diversifikasi gitu, nah kita memperoleh standar deviasi dari portfolionya tuh 0,0929 atau cuma 9%-an di bawah dua-duanya itu. Berarti dia otomatis risikonya lebih rendah dan kita memperoleh benefit dari diversifikasi. Gitu. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Kalau belum ada, lanjut lagi. Kita ke materi berikutnya yaitu mean variance analysis. Jadi mean variance analysis ini dia intinya untuk memperoleh portfolio yang optimal berdasarkan expected return sebagai ukuran profitnya kita dan variance return sebagai ukuran risiko ya. Jadi buat menghitung seberapa besar return yang akan kita peroleh itu kita pakai expected return. Kalau kita mau sedangkan kalau kita mau menghitung risikonya atau kayak aset itu tuh bakal seberapa menyebar lah returnnya atau seberapa menyimpang returnnya dari ekspektasinya, yaitu kita gunakan variance return. Nah, gimana prinsip dari mean variance analysis ini? Ya, kita pastinya pertama memilih portfolio dengan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu ya. Kayak tadi ya, misal tingkat risiko di sini bisa kita apa ya, mungkin bisa kita gambarin pakai variance atau standar deviasi gitu. Jadi misal ada dua saham dengan yang satu standar deviasinya 0,1, yang satu standar deviasinya tingkat risikonya sama ya. Ya misal dua saham dengan masing-masing standar deviasinya tuh 10%. Nah, yang satu returnnya tinggi. Pasti kita pilih returnnya yang tinggi karena risikonya sama. Nah, terus di sini kedua ada trade off antara risiko sama return. Di mana biasanya tuh return tinggi itu disertai dengan risiko tinggi. Kayak begitu pula sebaliknya, yaitu cukup umum ya. Kalau kita mau memperoleh return tinggi, biasanya di situ risikonya tinggi juga. Dan kayak sebaliknya, ya misal saham kan bisa returnnya tinggi, tapi dia risikonya lebih tinggi. Kalau kita bandingin sama reksadana pasar uang, reksadana pasar uang itu kan dia returnnya rendah dibanding saham, kayak cuman 5%, 6% per tahun gitu, tapi dia risikonya juga rendah ya, karena dia stabil. Nah, eh, jadi karena itu kita sebagai investor nih harus memutuskan seberapa banyak risiko yang bersedia kita ambil untuk memperoleh return tertentu gitu. Jadi kayak untuk memperoleh return 10% ya, kita harus mutusin nih seberapa banyak risiko yang bisa kita ambil. Toleransi risikonya seberapa. Kemudian di sini ada Markowitz Efficient Frontier, yaitu garis batas yang ngubungin semua portfolio efisien, yaitu portfolio dengan return maksimum untuk tingkat risiko tertentu dan portfolio dengan risiko minimum untuk tingkat tertentu ya. Ya tadi ya, biasanya kan portfolio itu returnnya tinggi, risiko tinggi, return rendah, risiko rendah. Nah di sini yang efisien itu seperti apa? Yang efisien itu adalah yang returnnya maksimum untuk tingkat risiko tertentu dan risikonya minimum. Nah jadi Markowitz Efficient Frontier ini garis batas yang menghubungin semua portfolio efisien itu. Nah, investor yang rasional itu bakal milih portfolio di garis efisien tadi ya. Yaitu pasti portfolio dengan return maksimum dan risiko minimum. Kan itu yang kita mau ya.
Lanjut, asumsi untuk mean variance analysis. Ini yang pertama, returnnya berdistribusi normal ya. Otomatis kita cuma cukup ngitung mean sama variansi untuk menggambarkan karakteristik risiko sama return. Dimana tadi mean itu untuk apa ya? Ngitung seberapa banyak return yang kita peroleh. Kalau variance itu lebih ke risikonya. Nah, investor yang bersikap rasional tadi bakal milih return tinggi daripada yang rendah dan risiko yang rendah daripada yang tinggi. Dan dia tuh cenderung menghindari risiko atau risk averse. Jadi dia pastinya milih risiko yang lebih rendah daripada yang tinggi. Kemudian di sini investor cuma merhatiin dua hal, yaitu ekspektasi sama variansi, di mana mean itu untuk expected return-nya dan variansi itu untuk menggambarkan risikonya tadi. Kenapa variansi itu untuk menggambarkan risiko ya? Karena variansi itu kayak atau standar deviasi itu kayak seberapa volatil atau seberapa fluktuatif nih asetnya bakal menyimpang dari ekspektasi kita. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana caranya kita menyusun portfolio yang optimal? Nah, di sini kita akan membangun portfolio yang memberikan tingkat utilitas tertinggi bagi investor. Jadi portfolio yang optimal itu adalah portfolio yang memberikan tingkat utilitas tertinggi bagi investor berdasarkan preference terhadap return dan risiko. Ya itu ya. Jadi kalau pertanyaannya gimana cara misal kayak gimana cara bangun portfolio yang optimal atau gimana cara nyusun portfolio yang optimal ya kita menyusun aja portfolio yang punya tingkat utilitas tertinggi bagi investor. Nah, itu gimana caranya? Di sini ada 3 langkah. Yang pertama kita definisiin dulu utility function. Jadi utility function itu ekspektasi R dikurangi dengan setengah A sigma kuadrat. Biasanya di sini ekspektasi R itu adalah ekspektasi return dari aset tertentu. Variansi itu juga variansi buat aset tertentu dan A ini adalah risk aversion coefficient. Semakin besar itu investor bakal semakin besar itu berarti investornya semakin konservatif gitu. Jadi kayak dia takut sama risiko yang gede. Kalau risk aversion coefficientnya besar ya berarti investornya tuh dia cenderung memilih aset dengan risiko-risiko yang rendah karena dia takut dengan risiko yang tinggi. Nah, setelah kita punya utility function-nya, kita cari kombinasi aset atau portfolio yang maksimalin nilai utility itu. Kalau misal ada 2 saham nih, ya berarti gampang ya, kita tinggal mencari bobotnya aja. Bobot yang optimal, misal bobot optimalnya saham A 60%, saham B 40%. Itu kalau 2 saham. Tapi kalau misal 3 saham dan kita misal portfolio kita cuma mau dibangun dari 2 saham, tapi misal ada pilihannya ada 3 saham, ya berarti kan kita harus coba berbagai kombinasi mana nih nanti yang menghasilkan utility function yang paling besar. Itu. Nah, yang ketiga di sini ada memperhatikan batasannya atau constraints. Ya, pertama kita total bobot asetnya harus 1 ya. Jadi nggak mungkin kita bobot asetnya nggak mungkin kita misal 40% sama 80%, nggak bisa ya. Itu kan nggak 100% atau nggak 1 total. Kemudian berikutnya ada batas maksimum risikonya. Misal kita membatasi untuk portfolio yang mau kita bangun tuh standar deviasi dari asetnya tuh nggak boleh lebih dari 12%. Lebih dari 12% nggak kita pakai. Nah, kemudian ada batas risiko atau batas bobot per aset. Ya. Misal untuk aset A kita batasi di 40%, untuk aset B di 50%, gitu. Sisanya nanti untuk aset C misalnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mungkin masih kurang ada gambaran kalau belum nyoba ke latihan soalnya. Jadi intinya di sini kita menyusun portfolio yang optimal. Ya misal kita mau invest di 2 saham dan emang pilihannya cuman
dua saham itu. Nah, berarti kan kita biar optimal tuh yang kita cari adalah bobot optimalnya. Misal apa ya? Misal saham A 40% atau saham B 60% atau berapa persen gitu ya. Itu yang kita cari ya buat mengoptimalkan portfolio tadi. Nah, tapi kalau yang aku bilang tadi misal sahamnya banyak ya berarti kita harus nyoba berbagai kombinasinya. Mana kombinasi yang menghasilkan utility function paling besar. Itulah yang akan kita anggap sebagai kombinasi atau portfolio yang paling optimal. Nah, kita ke contoh soalnya. Di sini ada investor yang mengalokasikan uh, investasinya ke dua saham di Indonesia nih. Ada Unilever sama Bank BRI. Nah, berdasarkan historical data, expected return untuk Unilever itu 7% dengan standar deviasi 6%. Kalau BRI itu expected return-nya 11%, standar deviasinya 14%. Lalu korelasi antar return-nya itu 0,3, risk aversion-nya tadi 0 adalah 4. Kemudian W di sini adalah bobot untuk yang Unilever. Dan 1 min W itu bobot untuk yang BRI. Kita suruh mencari optimal weight dari si Unilever biar memaksimumkan utility-nya. Dan kita suruh ngitung maksimum utility value. Kita tulis dulu aja di sini utility function-nya itu kan ekspektasi return. Kalau di sini berarti ekspektasi return untuk aset BI dikurangi setengah A sigma P kuadrat. Sorry, ini ekspektasi return untuk portfolionya ya. Ya, berarti untuk yang tadi juga ini ekspektasi return dari portfolio. Nah, di sini yang diketahui itu cuman A ya. Itu sebesar 4. Berarti kita harus nyari yang lain kayak ekspektasi return portfolio sama variansi return dari portfolio. Mungkin sebagai tambahan, bobot untuk yang BBRI itu tadi 1 min W. Sedangkan bobot untuk yang Unilever itu W. Itu. Yang pertama, di sini A-nya udah ada, ekspektasinya belum ya. Sigmanya juga belum. Jadi kita hitung dulu ekspektasi return dari portfolio. Ekspektasi return portfolio kita pakai ekspektasi terbobot aja ya, tinggal bobot dari BBRI dikali dengan ekspektasi dari return BBRI ditambah bobot dari yang Unilever dikali ekspektasi return dari yang Unilever. Jadi kita harus menghitung masing-masing gitu. Udah ada ya di sini expected return-nya. Expected return untuk BBRI di sini 7%, diketahui di soal. Mungkin aku tambahin di sini. Sedangkan untuk ekspektasi return yang Unilever itu BBRI-nya 11%, Unilever 7%. Balik ya. Terus di sini standar deviasi untuk yang BBRI itu adalah 14%, sedangkan standar deviasi untuk yang Unilever itu 6%. Yang diketahui ya. Nah, di sini berarti kita bisa menghitung ekspektasi terbobot, kita tinggal substitusiin aja. Bobot yang BBRI tadi 1 min W, sedangkan ekspektasi return untuk BRI tadi 11%, ditambah dengan W dikali dengan ekspektasi yang Unilever itu 6%. Ya, kita dapatnya seperti ini. Atau ini kalau kita jabarin aja, nanti dapatnya 0,11 dikurangi 0,04 W. Nanti kalau salah koreksi. Kemudian di sini kita mau menghitung variansi dari portfolio. Pakai rumus yang tadi,
Berarti rumusnya weight dari yang BBRI dikuadratin dikali sigma dari BBRI kuadrat ditambah weight yang Unilever kuadrat dikali dengan sigma untuk yang Unilever kuadrat terus ditambah ini karena dua saham kita bisa langsung pakai ini. Tapi rumusnya tetap pakai tadi. Rumus untuk menghitung variansi dari portfolio. Tapi kan ini cuma dua saham, kita bisa langsung pakai untuk yang dua saham aja. Weight dari BBRI, terus weight dari Unilever. Habis itu korelasi. Oh ya, korelasinya tadi juga diketahui 0,3 kayaknya. Yes. Terus dikali sama sigma yang BBRI, sigma yang UNVR. Bener ya, itu pakai rumus ini tadi. Nah, pakai rumus ini. Tapi kalau untuk kita jabarin jadi dua aja, I-nya dari 1 sampai 2, J-nya dari 1 sampai 2, itu nanti hasilnya kayak gini persis. Nah, ini informasinya udah tersedia semua, kita bisa substitusiin. Bobot untuk BBRI kan 1 min W, terus standar deviasi dikuadratin, ini 14, jadi 0,14. Terus bobot untuk yang Unilever tadi W dikuadratin. Terus ini sigma atau standar deviasi atau variansi dari Unilevernya berarti 0,06 kuadrat ditambah 2 kali bobot BRI W, bobot Unilever 1 min W, terus korelasinya 0,3. Habis itu standar deviasinya masing-masing 0,14 sama 0,06. Ini kita hitung aja, kita jabarin. Kita sederhanain gitulah. Nanti kita akan memperoleh hasilnya, sederhananya itu adalah sebentar. Bisa pakai ini ya, kalkulator. Sebenarnya susah, tapi bisa dihitung manual ya. Tapi biar cepat aja. Itu nanti hasilnya 0,01816 W kuadrat dikurangi 0,03416 W ditambah 0,0196. Ini untuk sigma P kuadrat. Nah, kan kita udah dapat ini ekspektasi sama varians dari portfolio. Bisa kita substitusikan ke utility function. Kita masukin ke utility function. Pertama, ekspektasi dari return portfolionya. Itu tadi 0,11 dikurangi 0,04 W. Kemudian dikurangi setengah kali risk averse-nya tadi 4 dikali dengan variance dari portfolio 0,01816 W kuadrat dikurangi 0,03416 W ditambah 0,0196. Nah, ini kita bisa simplify juga, bisa kita sederhanain, kita akan memperoleh utility function-nya itu min 0,03632 W kuadrat ditambah 0,02832 W ditambah 0,0708. Nah, tadi untuk mencari portfolio yang optimal, kita maximize utility. Kita akan mencari, berarti di sini kita mencari apa ya? Kan kita pengen portfolio yang optimal. Kita cari aja di sini bobot yang membuat si utility function-nya itu maksimum. Kita maximize aja. Kita kayak biasa bisa pakai turunan pertama. Turunan pertama sama dengan 0, berarti DU DW sama dengan 0, atau kita bisa tulis 2 kali min 0,03632 W ditambah 0,028322 sama dengan 0. Nanti kita akan memperoleh bobotnya W itu sama dengan
0,39 atau approximately 0,39. Dimana kalau pertanyaan yang pertama tadi itu bobot dari Unilever yang optimal kayak berapa persen gitu. Kita antara BRI sama Unilever tuh Unilevernya harus berapa persen gitu. Ya itu jawabannya untuk bobot Unilevernya kan tadi dibilang dia sama dengan W ya. Ya berarti sama aja 0,39 atau kayak 39% dari portfolio kita. Kemudian untuk nilai utility function yang maksimumnya kita tinggal substitusiin aja. 0,39-nya kita substitusiin aja. Berarti min 0,03632 W kuadrat berarti 0,39 kuadrat ditambah 0,02832 kali W ditambah 0,0708. Nanti kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 0,0763. Ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Kalau belum ada, lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada capital market line sama security market line. Nah, capital market line itu dia menunjukkan hubungan antara return sama total risk atau return sama standar deviasi gitu, dari portfolio yang efisien. Nah, capital market line ini hanya bisa kita gunakan untuk portfolio yang efisien ya. Tapi nanti kalau untuk di soal itu biasanya diasumsiin portfolionya itu efisien kecuali kalau diberitahu misal dia nggak efisien gitu. Jadi base-nya itu dia diasumsiin portfolionya itu efisien. Nah, di grafik capital market line ini sumbu X-nya itu adalah total risk atau standar deviasinya dan sumbu Y-nya itu adalah expected return. Ya, kalau di gambar gini ya. Nah, ini nanti expected return. Yang ini adalah standar deviasinya. Kemudian untuk security market line, itu hubungan antara return dan systematic risk atau beta. Hubungan antara return sama beta dari individual aset atau portfolio berdasarkan CAPM. Nah, SML ini bisa kita gunakan untuk semua aset dan portfolio yang efisien maupun nggak efisien ya. Jadi beda dengan capital market line tadi, dia bisa digunakannya cuma untuk yang portfolio efisien. Sedangkan kalau security market line itu bisa kita apply untuk portfolio yang efisien maupun enggak. Nah, di grafik security market line ini, sumbu X-nya itu beta, sumbu Y-nya itu adalah expected return. Gampang ya grafiknya ya kayak gini. Ya, sumbu X-nya itu betanya, sumbu Y-nya expected return. Kalau yang capital market line tadi kan sumbu X-nya standar deviasi. Kalau ini sumbu X-nya beta, cuma itu bedanya. Untuk gambar kurva atau grafik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, lanjut ya. Nah, berikutnya kita ke portfolio performance yang terakhir. Jadi untuk menilai kinerja portfolio itu ada beberapa ukuran. Kalau dari PPT Mahasiswa itu ada 3. Nah, yang pertama di sini ada Sharpe ratio. Dia menghitung return portfolio per unit total risiko. Cara ngitungnya adalah ekspektasi return dari portfolio dikurangi risk free rate dibagi dengan standar deviasi dari portfolionya. Gitu. Ini ekspektasi return portfolio, RF itu risk free rate, sigma P itu standar deviasi return dari portfolio. Nah, intinya untuk Sharpe ratio ini semakin tinggi, dia semakin bagus portfolionya. Jadi kalau kita mau bandingin dua portfolio,
menggunakan Sharpe ratio ini, kita hitung Sharpe ratio-nya masing-masing. Kemudian kita bandingin mana yang lebih tinggi, itulah portfolio yang kinerjanya lebih baik. Lanjut ke yang kedua, itu Treynor ratio. Ya mungkin kalau di PPT Mas Restu itu yang ada rumus perhitungannya cuman Sharpe ratio, tapi di sini untuk yang Treynor ratio maupun nanti yang ketiga, yaitu Jensen's alpha, itu juga aku tambahin buat cara ngitungnya. Nah, Treynor ratio ini ngitung return portfolio per unit risiko sistematis ya. Kalau tadi kan per unit total risiko, maka kalau total risiko kan berarti standar deviasi. Nah, ini kalau per unit risiko sistematis, ya berarti kita pakai beta gitu kan. Yaitu risiko yang nggak bisa dihilangin melalui diversifikasi ya. Kayak yang udah dijelasin tadi, risiko sistematis tuh nggak bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Nah, gimana cara ngitungnya? Itu sama kayak tadi, tapi di sini kita bagi dengan beta P atau beta dari portfolionya itu. Kalau tadi kita bagi dengan sigma P, ini kita bagi dengan beta P. Di mana di sini beta P itu adalah beta dari portfolio atau systematic risk. Prinsipnya sama kayak tadi, semakin tinggi semakin efisien atau semakin baik. Jadi nanti kalau kita bandingin dua portfolio ya, mana yang nilai Treynor ratio-nya semakin, yang mana yang lebih besar itu dia portfolionya lebih efisien dalam mengelola risiko pasar. Sama kayak tadi, semakin besar semakin baik untuk Treynor ratio. Dan yang terakhir aja Jensen's alpha. Nah, Jensen's alpha ini nunjukin kelebihan return portfolio dibandingkan return yang diprediksi oleh CAPM, kayak exits-nya. Nah, nilai alpha untuk Jensen's alpha ini bisa kita hitung dengan expected return dikurangi dengan RF, risk free rate, atau ini sebenarnya expected return dikurangi dengan expected return yang kita hitung dengan CAPM. Kan kita udah ini ya sebut di definisinya tadi, dia kayak selisih antara return portfolio dibanding dengan return yang diprediksi oleh CAPM. Nah, di mana di sini mungkin tambahannya yang ERM ini adalah ekspektasi return market. RF tadi risk free rate, terus beta P, beta portfolio, ekspektasi RP itu ekspektasi return portfolio. Nah, prinsipnya pun sama kayak yang kedua tadi, semakin besar nilai alfa, kinerja portfolio semakin baik. Apakah ada pertanyaan untuk ini sebelum kita ke soal yang terakhir? Untuk yang Jensen's alpha sama Treynor ratio ini belum tentu keluar ya untuk perhitungannya, karena yang ada di PPT itu kayaknya cuman yang Sharpe ratio buat cara ngitungnya. Tapi Treynor ratio sama Jensen alpha juga dimension walaupun nggak dikasih tahu cara ngitungnya. Tapi kalau keluar pun bisa pakai ini. Kalau belum ada pertanyaan, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Jadi di sini ada fund manager yang mengevaluasi performance dari dua portfolio, di mana di sini portfolio A itu expected return-nya 12%, portfolio B expected return-nya itu adalah 15%, kemudian risk free rate-nya 3%, dan standar deviasi dari portfolio A itu 8%, standar deviasi dari portfolio B itu 12%. Nah, di sini menggunakan Sharpe ratio formula, itu portfolio mana yang provides better risk adjusted return, atau portfolio mana yang lebih baik gitu aja. Karena kita menggunakan Sharpe ratio formula, kita bisa hitung masing-masing dulu nih untuk yang A sama B. Tapi mungkin kita tulis dulu informasi yang diketahui di sini. Ada expected return dari portfolio A itu adalah 12%. Kemudian standar deviasinya untuk yang A 8%. Sedangkan di sini ekspektasi return untuk yang portfolio B itu dia di
sorry, 15% atau 0,15, dan standar deviasi untuk portfolio yang B itu ada di 12%. Kemudian diketahui juga risk free rate-nya 0,03. Nah, menggunakan formula tadi kita bisa hitung dulu Sharpe ratio yang A. Itu tadi kan ekspektasi return dari portfolio A dikurangi dengan risk free rate dibagi dengan standar deviasi yang portfolio A. Nanti berarti 0,12 dikurangi 0,03 dibagi dengan 0,08. Hasilnya adalah ini 0,09 per 0,08 atau 1,125. Sedangkan untuk yang B itu Sharpe ratio-nya itu ekspektasi return untuk portfolio B dikurangi risk free rate dibagi dengan standar deviasi dari portfolio B. Itu berarti bisa kita masukkan informasi tadi aja, 0,15 dikurangi 0,03 dibagi 0,12. Hasilnya adalah 0,12 per 0,12, berarti hasilnya 1. Nah, dari sini kan mana portfolio yang lebih baik. Jadi kita bisa simpulkan bahwa portfolio A, karena di sini lebih besar ya. Jadi mungkin kita tulis saja Sharpe rasio A lebih besar dari Sharpe rasio B. Dimana kalau Sharpe rasio ya tadi prinsipnya yang lebih besar, nilainya lebih besar itu dia lebih baik portfolionya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa portfolio A dia provides a better risk adjusted return. Itu untuk perhitungannya. Jadi jawabannya adalah portfolio A. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada. Mungkin itu aja dari aku. Sekian dari aku. Makasih.